Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala masih selalu beserta kita semuanya. Alhamdulillah pas malam baik ya, malam 27 Rajab, mudah-mudahan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semua, bangsa dan negara kita Indonesia tercinta. Maaf ya baru menyapa ini rekan-rekan. Jadi kemarin berita-berita terupdate sampai detik ini banyak banget ya. Dan kalau kita cermati sudah banyak saya bahas juga, ada beberapa kemudian juga yang dipertanyakan oleh rekan-rekan semua. Cuma saya coba membahas apa yang ditanyakan lagi ya di sosmed dan semuanya juga sudah dibahas kemarin. Ada beberapa hal. Yang pertama ini yang masih heboh ya, bisa dikatakan gerakannya masif sekali berkaitan dengan Pilpres 2024 akan berlangsung 2 putaran. Kenapa harus dipasangkan 1 putaran itu kan. Nah, ini masih menjadi persoalan yaitu kan, karena seolah-olah ada polarisasi yang luar biasa itu kan di masyarakat. Nah, dalam pandangan saya memang akan terjadi 2 putaran. 1 putaran akan berat dan sulit itu kan. Bisa dicek untuk lebih detailnya di tulisan-tulisan saya. Sampai saat ini insya Allah sudah ada 6 media yang meliputnya. Jadi sepintas saja saya menyampaikan. Jadi kenapa istilahnya Pilpres 2 putaran itu kan nanti 14 Februari ya 2024, kemudian nanti 26 Juni 2024. Nah, artinya kan cara konstitusi memang sudah jelas itu kan, pasal 6A itu ada 5 ayat ya di sana. Kemudian di amandemen ketiga konstitusi ayat 1 sampai 3 itu, kemudian ayat 4-nya istilahnya dikenal dengan curon sistem itu kan. Pasca amandemen keempat ya, beda dengan 3 ayat di atasnya. Ini mengindikasikan ada legitimasi konstitusi di sana itu kan. Nah, persoalannya kan banyak sekali itu kan gerakan 1 putaran, seolah-olah mohon maaf terlalu kepedean dan ingin cepat-cepat selesai. Persoalan demokrasi tidak bisa semudah dan sesederhana itu, saya katakan seperti itu kan. Makanya jadi begini, jadi khususnya rekan-rekan nanti bisa dicermati ya, terkhusus di pasal 6 ayat 3 junto Undang-Undang Pemilu ya, terkhusus dari pasal 416 ayat 1. Di sana artinya apa? Memang ini kan ada 3 paslon itu kan. Ada 3 paslon yang ikut kontestasi dalam Pilpres 2024. Artinya di sana pasal 6 ayat 3 itu berlaku 2 hal. Sifatnya di sana adalah kumulatif, tidak relatif. Kenapa saya katakan seperti itu? Syaratnya adalah 20% plus 1 minimal dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Sekarang kemarin ada 4 penambahan provinsi baru ya, sekarang jadi 38. Kemudian bisa mencapai secara persentase nasional adalah 50% plus 1. Bisa nggak ini kan? Saya rasa sulit. Kenapa saya katakan seperti itu? Secara konstitusi sudah jelas itu kan, ada aturan-aturan yang memang harus 1 putaran itu kan. Kenapa itu kan ya, walaupun tidak bisa disampaikan di ruang ini ya, di belakangnya kita paham gitu kan, siapa yang memberikan komando, kemudian siapa yang ingin cepat-cepat pemilu ini selesai itu kan. Nah, kemudian jadi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 tahun 2014 itu kan sifatnya inkonstitusional bersyarat. Kalau cuma 2 paslon, dia tidak harus memenuhi persoalan 20% plus 1 dari minimal setengah provinsi yang ada di Indonesia. Artinya turun sistem, di sana suara terbanyak paslon 2 paslon selesai. Cuma kan sekarang ada 3 paslon, artinya sifatnya pasal 6A ayat 3 di sana adalah kumulatif, semua harus terpenuhi, tidak mengejar 50% plus 1 di sana. Nah, artinya fragmentasi politik di masyarakat kita kan heterogen, tidak homogen. Jadi tidak bisa serta-merta
Pilpres ini dipaksakan satu putaran, seolah-olah terfokus pada satu ideologi yang berbasis negara. Kemudian satu hal yang fokus itu kan patron dan klien sekarang kan sudah bisa dipetakan itu kan. Itu secara logika konstitusi dan fragmentasi persebaran masyarakat kita sulit, kenapa dipaksakan 2 putaran. Kalau kita sebagai komparasi ya, komparasi Juli 2029 SBY Budiono itu meraih suara 60,80%. Cuma survei-survei sebelumnya menyatakan 50% lebih, 60 bahkan mendekati Juli 2029. Maaf, 2009 itu SBY Budiono mendekati 70%. Cuma Pilpres sekarang kan 50% itu aja cuma 1-2 survei. Artinya masih jauh untuk bisa satu putaran itu kan. Nah, kenapa harus dipaksakan lagi-lagi itu kan, ada agitasi dan propaganda apa itu kan. Nah, kalau berbasis data 2009, kemudian dari dana yang sudah disepakati oleh penyelenggara pemilu ya, khususnya KPU bersama Komisi 2 DPR khususnya dan pemerintah kan sudah resmi. Jadi memang Juli 2002 itu sudah disepakati bahwa dana pemilu ini memang 76,6 triliun. Kemudian nanti sampai memang prosesnya bertahap ya, tidak serta-merta dikasih, bahkan di 2022 sudah mulai dikasih, sampai nanti Pilpres 2024 tanggal 26 Juni nanti akan dikasih lagi kayak itu kan, memang bertahap. Nah, makanya ada yang mengatakan bahwa terkhusus, mana kita beda pendapat, ketua gerakan satu putaran itu menyatakan ya sudahlah, kita satu putaran saja pemilu akan hemat 17 triliun. Tim sukses lain mengatakan 27 triliun. Artinya ini basis datanya ibaratnya kalian itu cuma mengada-ngada itu kan. Nah, makanya ini kan cuma disebar ke publik, diframingkan ke media biar cepat selesai, nggak mudah. Artinya secara dana ya sudah, itu kan dana APBN, itu kan dana rakyat 76,6 T, itu ya biarkan untuk pembiayaan pemilu itu kan. Tolak ukurnya demokrasi itu bukan tolak ukur mahal dan tidaknya dari ukuran jumlah nominal, akan tetapi demokrasi ini ada demokrasi prosedural dan substansial. Secara prosedural ya sudah, tapi tahapan biar selesai, tahapan tidak perlu dipaksakan. Kemudian secara substansial ya sudah, lu berjudil saja itu kan. Jadi tidak perlu memaksakan itu kan. Jadi Pilpres satu putaran, kenapa harus dipaksakan? Kalau memang demokrasi substansial itu bisa berlangsung 2 putaran, kenapa harus dipaksa? Ada apa itu kan? Nah, gitu ya. Terus kemudian kemarin masih ingat yang ditanyakan teman-teman juga berkaitan dengan kampanye presiden ya. Jadi kampanye presiden jangan merendahkan marwah negara itu kan. Jadi kalau kita mencermati soal kampanye, jadi di Undang-Undang Pemilu itu kan ada istilahnya kampanye pemilu, di sana ada materi, kemudian metode debat di sana ada 9 yang sekarang berlangsung itu kan. Istilahnya rapat umum kalau bahasa undang-undangnya, kemudian bahasa umumnya adalah kampanye akbar itu kan. Nah, di sana sedang berlangsung yang sekarang itu kan. Nah, kemudian ada istilahnya debat, materi debat. Nah, itu persoalan metode ya. Jadi kalau berbicara memaknai kampanye presiden ini perlu ada beberapa hal yang perlu diketahui publik juga ya. Saya menyayangkan kemarin presiden sampai mengeluarkan kertas besar ke publik, ini ada apa? Mohon lebay banget ini kan. Ini seolah-olah ini loh presiden boleh kampanye, enggak seperti itu untuk membaca undang-undang gitu. Nah, artinya kan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 itu kan penyelenggara negara dari KKN itu kan istilahnya ada penyelenggara negara. Kalau Undang-Undang Pemilu itu ada pejabat negara baik yang struktural ataupun fungsional. Nah, presiden di sana kan ada pimpinan tertinggi dari ASN itu aparatur sipil negara. Undang-Undang 5 2014 dan juga yang terbaru kemarin ya 20 tahun 2023. Ini korelasinya ada, khususnya pasal 299 Undang-Undang Pemilu yaitu kan. Makanya mohon maaf saya sering mengatakan
dengan bahasa presiden ini adalah pelin-pelan. Kenapa saya katakan pelin-pelan? Coba cermati. 5 Mei presiden tidak mengatakan cawe-cawe. Tapi tanggal 29 Mei 2023 mengatakan cawe-cawe. Kemudian akhir November kemarin presiden tidak mengatakan kampanye. Toh akhirnya per 24 Januari presiden ini mengatakan presiden akan kampanye, membuat heboh publik kan. Nah, artinya saya mengatakan bahwa presiden ini bajunya ini ada dua hal. Yang pertama adalah baju administrasi berupa jabatan presiden dan baju ketatanegaraan yaitu kepala negara dan pemerintah di pasal 4 konstitusi itu. Kalau dua baju ini lepas, yang dikatakan insan politik boleh berpolitik, lepaskan dulu, cuti dulu, itu boleh. Kalau pembacaannya secara radikal ya undang-undang pemilu, makanya saya mengatakan bahwa undang-undang pemilu itu pembacaan ada 3 hal. Yang pertama, undang-undang pemilu itu original intinya adalah untuk petahana atau incumbent, bukan presiden yang sudah 2 periode. Kemudian pembacaan kedua, kalaupun itu diterapkan ya cuti dulu seperti yang sudah saya katakan tadi di atas. Kemudian kalau cuti itu kan mekanisme sebenarnya sudah ada PP juga ya sebagai aturan teknis dari Undang-Undang Pemilu, PP 53 tahun 2023, kemudian PKPU belum jelas. Jadi pasca pendaftaran cawapres itu kan tim ses kan masing-masing ada ini tim kampanye, makanya kalau ada belakangan direvisi sodorkan lagi ke KPU, tetapi KPU mohon maaf juga belum ada aturan teknis hal seperti ini. Kemudian Prof. Yusril mengatakan apakah perlu Kepres? Saya rasa tidak perlu. Kepres ini justru malah membuat aturan terhadap presiden dalam arti baju dia presiden dan juga insan politik itu sendiri. Jadi ini kan akal-akalan aja kan. Nah, makanya kalau cuti, makanya saya sering mengatakan misalkan tiru Gubernur Jatim kemarin, ideal ilegal kan setelah masa jabatan berakhir walaupun diperpanjang sampai per Februari nanti oleh presiden karena putusan MK, barulah cuti masuk tim ses didaftarkan, itu ideal. Nah, kemudian pembacaan ketiga ya sudah tidak perlu ambil cuti dan tidak perlu kampanye. Nah, cuma kita bersyukur ya per 7 Februari hari ini setelah presiden mendapat tekanan publik, skakmat publik, barulah presiden mengatakan tidak akan kampanye dan tidak cuti ya. Ini kan cuma kan mohon maaf presiden ini kan kalau ngomong A hasilnya B, kita jangan percaya dulu karena bansos di sana indikasi dipolitisasi masih luar biasa ini kan. Makanya kalau pembacaan ketiga oke lah, minimal sudah redam dulu ini kan. Jadi ada istilahnya Kitab MPR nomor 6 tahun sejak tahun 2001 ya, jadi berkaitan dengan etika berbangsa dan negara oleh semua pejabat. Ini bagus presiden bisa mengamalkan ini tuh kan. Nah, itu dua hal yang heboh ya. Ya ngopi dulu. Kemudian apalagi yang mau dipertanyakan teman-teman ya. Iya berkaitan dengan ini ya. Gerakan Kampus Suara Kebenaran Indonesia, saya kan mengatakan seperti itu. Kalau data per 5 Februari kemarin sudah ada 29 kampus ya yang sudah menyuarakan suaranya. Kemudian kalau sampai detik ini sudah ada 30 lebih kampus dimulai per 31 Januari kemarin dari UGM dengan petisi bulak sumurnya, kemudian tanggal 1 Februari dari UII dengan agenda adalah Indonesia darurat kenegarawanan. Kemudian bergelombang sampai detik dan saat ini sudah 30-an lebih itu kan. Jadi membaca gerakan kampus itu seperti ini. Kalau saya mencermati ada dua hal. Pertama, pucuk pimpinan tertinggi yang mengumumkan, rektor langsung atau guru besarnya. Kalau kita cermati hari Rabu ya, hari ini 7 Februari itu kampus saya PLT. Rektornya di UNS sudah, PLT rektornya mengumumkan 3 hal itu dengan pernyataan super semar. Terus kemudian kalau kita cermati juga kalau rektornya UI sendiri, Prof. Fatul Wahidnya, kemudian dari UNER rektornya langsung Prof. Nasih. Artinya rektor pimpinan
pimpinan pucuk tertinggi bisa dimaknai bahwa memang jabatan secara struktural kampus memang memiliki pandangan seperti, walaupun mungkin ada satu dua oknum yang tidak sependapat, yaitu dua hal yang berbeda. Kemudian kalau yang mengatakan adalah bukan pimpinan rektor tapi guru besar, dosen, kemudian akademisi lain, kemudian organisasi intrakampus, ekstra, apakah sah? Ya sah. Itu kan guru besar kan jabatan akademik di kampus. Kenapa di downgrade itu kan? Makanya saya menyesalkan suara-suara tandingan dari, mohon maaf, saya mengatakan tandingan dari suara kampus itu ada beberapa hal. Pembela presiden dalam arti jabatannya, Jokowi personalnya, kemudian yang tegak lurus Presiden Jokowi sekarang siapa ya, paslon nomor 2 dan tim sesnya kita bisa cermati itu kan gerakan-gerakannya kontraproduktif, narasi-narasi bantahan yang dilayangkan ke gerakan kampus itu kan. Makanya kan ada yang mengatakan dari pihak istana, wah itu partisan. Ada juga yang PSI mengatakan, nah itu kan paslonan ikutan suara kampus, paslon lain mana itu kan cuma dugaan-dugaan saja, datanya mana itu kan. Makanya ada yang mengatakan, bahkan Menteri Investasi mengatakan, nah itu gerakan kecil apaan. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan, tim ses dari paslon 02 yang mengatakan bahwa suara kampus itu akan merusak demokrasi. Justru kalian itu yang bagian merusak demokrasi. Makanya puncak dari seluruh istilahnya apa ya, marah sehingga gregetnya kalangan akademisi yang menyuarakan itu. Kenapa kalian ibaratnya justru menuduh dengan narasi-narasi anfaedah dan kontraproduktif seperti itu kan. Nah, kalau kita berbicara tipologi gerakan ya, itu kan ada 3 hal. Yang pertama, gerakannya evolutif, kemudian gerakan taktis strategis, atau gerakan taktis radikal. Kalau evolutif itu ya masih aman, dalam keadaan aman, ya sudah, kritik mengkritik 1, 2, 3 boleh. Cuma gerakan taktis strategis ini adalah momentum kondisional. Kalau taktis radikal sampai isu penjatahan rezim. Nah, 2 hal ini yang ini ada semua itu kan. Makanya suara kampus itu kan suara netral, suara mewakili rakyat, kaum intelektual. Makanya jangan remehkan di sana. Cuma dari aparat istilahnya ada calling system. Kita masih percaya bahwa aparat akan netral. Cuma dalam beberapa hal, bahkan di salah satu kampus di Jawa Tengah sudah mengakui bahwa ada bahasanya apa ya, intimidatif lah, atau memaksa salah satu rektor untuk membuat pernyataan pemerintah baik, presiden baik, dan sebagainya. Yang dianggap itu adalah calling system. Calling system itu adalah alasan pembenaran yang dicari-cari, menurut saya itu kurang tepat. Itu ya, kita dramatis saja gelombang aksi ini nanti. Kemudian yang keempat apa ya, itu berkaitan dengan putusan DKPP ya. Jadi etik cacat moralnya pencalonan anak presiden itu kan. Jadi memang ketua DKPP sudah memberikan putusan terhadap komisioner KPU, terkhusus ketua KPU di sana adalah pelanggaran keras. Kenapa tidak dipecat? Tentunya akan heboh gitu kan. Tentunya kita masih percaya bahwa KPU bisa menjaga netralitas dan profesionalitas untuk menjaga pemilu yang baik, luber judil itu kan. Makanya semoga bisa menjadi warning ya buat KPU pasca keputusan DKPP itu. Cuma yang saya sesalkan adalah ya itu lagi-lagi terkhusus paslon nomor 2 itu kan narasi-narasinya adalah anak presiden sah. Oke, sah secara hukum positif, tapi ingat bahwa secara etika cacat moral. Putusan MK legitimasinya perintah undang-undang MK, putusan DKPP undang-undang pemilu. Makanya dan tolak ukurnya adalah ketika ketua MK dipecat, putusan DKPP ada pelanggaran keras dan pelanggaran itu tolak ukurnya. Jangan menarasikan putusan MK pasca putusan MK ada putusan MK lagi nomor pasca putusan MK atas dasar putusan MK nomor 90 kan ada keluar lagi nih putusan lagi pasca putusan MK kemudian dinarasi itu kan membenarkan anak presiden. Oh enggak seperti itu. Kalian salah membaca putusan MK pasca putusan MK itu sendiri.
bukan membenarkan, justru menegasikan bahwa ada cacat etika moral yang legal reasoning dari hakim konstitusi. Nah, jadi ini memang menjadi PR bersama ya, bahwa proses pencalonan ini ada cacat etika. Makanya mandat politik, mandat rakyat untuk mencegah itu ya kita cegah dari sekarang dengan kapasitas dan bidang masing-masing kita itu kan. Mungkin itu ya yang bisa dibahas nanti, insya Allah bisa lebih detail lagi. Kemarin ada yang menanyakan loh, sekali lagi pasca putusan MKM itu kan keluar, kemudian ada lagi yang membenarkan, ini bisa lain waktu lebih detail itu kan. Saya menyayangkan aja narasi khusus tim ses dari 02 membenarkan, jangan membuat di publik lah. Kita paham kalau mungkin orang hukum akan iya, kalau bukan orang hukum akan menganggukkan kepala iya, tapi kalau orang hukum enggak, itu cuma perasaan elektoral, kalian cari pembenaran aja itu. Demikian ya, bisa disambung lain waktu nanti insya Allah. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan, berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat, bersama-sama bermanfaat buat masyarakat, umat, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.